ya, kita hari ini bisa sama-sama kembali kumpul di rumah teman kita dua di dalam momen ibadah persekutuan alumni. Bersyukur kita semua Tuhan kasih kesempatan untuk bisa berfellowship bersama pada hari ini. Saya ngajak teman-teman berdiri. Tapi sebelumnya saya mau belajarkan satu buah lagu dulu. Itu dulu. Mungkin dalam menangisi. Bola ini. Kira-kira teman-teman ada yang belum tahu nggak ya dari beberapa pujian yang di lembar ini? Nomor 1 udah tahu nggak ya? Lagu-lagu lama. Kemudian nomor 8 sudah pada tahu belum? Yang hidup bagi Yesus. Tahu. Kecuali Elson tahu, kecuali Elson kayaknya ya. Kalau Elson udah di luar kaki kayaknya. Bukan di depan kepala lagi. Kita mau belajar yang pujian nomor 8 yang hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus, hidup yang nyata, tinggalkan dunia dan dosa cemar, serahkan semuanya hati gemar, jangan dihilang, beri berkat besar. Oh Yesus Tuhanisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu, ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Dan yang terakhir adalah lagu Menang Bersama Kristus yang nomor 13. Kita ada lagu ini juga ya. Menang bersama Kristus, menghadapi dunia ini, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus, pasti menang bersama Kristus. Sekalipun dalam lembah kekelaman, ku tak takut, karena Tuhan setia, bersaksi bagi Kristus di tengah dunia ini, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus, mari bersaksi bagi Kristus. Sekalipun dalam lembah kekelaman, ku tak takut, karena Tuhan setia, maju bersama Kristus, memperoleh kemenangan, dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus, ayo maju bersama Kristus. Udah tahu semua lah ya? Udah dipahami ya teman-teman? Ya, itu jangan tadi saya datang. Ya. Itu kayaknya ada ya. Mau pakai lipstick katanya. Ya semua pada pakai lipstick. Maklum ibu ya. Ya, saya akan berdiri. Kita mau buka ibadah ini. Yang nomor pertama kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Cuman di lagu awalnya kan kita bertemu lagi. Itu kita ganti dengan ketemu lagi. Ketemu lagi. Ya, terima kasih semuanya. Dibangkitkan kembali orang tua. Ku puji Tuhan.
Mari kita mengambil waktu teduh. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Kita merenungkan setiap perjalanan hidup yang telah kita lewati selama 1 minggu ini. Baik itu senang, sedih, suka, duka, lelah, capek. Mari kita renungkan. Apakah kita sudah mensyukuri setiap yang sudah kita alami? Dan apakah kita menyadari bahwa semua yang terjadi itu adalah atas seizin Tuhan? Dan tangan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Di sore hari ini, mari kita buka ibadah ini dengan menyanyikan lagu yang mengatakan, tinggal sepatu, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggal. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggal. Dalam cobaan, kalau ku gagal, siapa penuntut yang sekarangku? Siang dan malam tinggal sertaku. Terima kasih minta bangun dulu untuk buka dalam doa kita. Apa yang bertata dan surga, apa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari akan kekeringan jiwa kami tanpa Engkau Tuhan, kerampungan jiwa kami tanpa Engkau. Dan biarlah di dalam setiap pergumulan hidup kami terus diingatkan untuk kami terus bersandar kepada Engkau Tuhan. Tinggal di dalam hadirat, menikmati persekutuan indah dalam Engkau ya Tuhan. Saya bersyukur untuk sore ini, untuk persekutuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biar ya Tuhan, kami dalam konteks persekutuan ini boleh sungguh saling menguatkan satu sama lain. Dan dalam persekutuan ini kami boleh bertumbuh di dalamnya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan bersyukur untuk persekutuan ini, dan kami menyerahkan rangkaian persekutuan kami dari awal hingga berakhir. Tuhan yang akan disertai, menyerahkan setiap rekan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan kiranya terus menuntun dan memberkati dan menyertai. Terima kasih ya Bapa, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Ketika kita menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong yang hidup dan yang selalu setia menemani setiap lika-liku kehidupan kita, sudah selayaknya kita sebagai makhluk ciptaannya
memuji dan menyembah Tuhan. Mazmur 118 ayat 28 sampai 29 mengatakan, Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita dengan berdiri kita menyembah dan memuliakan Tuhan dengan pujian langit dan bumi pujian. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya membatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Inilah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan hanya bagi-Mu ya. Amin. Silakan duduk. Kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan seringkali melupakan hati Tuhan. Rutinitas dan kesibukan yang kita alami seringkali membuat kita lupa, merasa hampa, hilang arah, dan kehilangan tujuan hidup. Mari siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita undang Tuhan supaya Tuhan mengisi kita dengan kebenarannya, supaya kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Hidup bagi Yesus adalah hidup yang benar, siap tinggalkan dunia dan dosa-dosa yang kotor. Marilah kita menyerahkan semuanya dengan hati beriman. Jalan inilah beri berkat yang besar. Yesus hidup yang benar, tinggalkan dunia dan dosa cepat, serahkan semuanya ke hati kekal. Jalan inilah beri berkat besar. Oh Yesus Tuhanisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupmu gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu. Ku
hatiku rindu, ku ikut Tuhan berserah diri. Oh Yesus Mukarisku, ku serahkan diriku, karena Tuhan telah serahkan hidupku gantiku. Ku tiada lain Tuhan, hatiku tak tahu, ku berserah, oh terimalah hidupku ya Tuhan. Ya, rekan-rekan semua, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa bersama-sama dalam persekutuan ini. Dan kami akan mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong, menyertai, memberikan hikmat dan pengertian kepada kami semua, sehingga firman ini menolong dan menuntun kami untuk kami ada di dunia ini hidup karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore untuk kita semua. Salam kenal dari saya yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema Meaning in the Meaningless World. Saya akan membacakan untuk kita semua dari Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 23. Saya akan membaca dari terjemahan TB2 LAI. Mungkin akan berbeda dengan Alkitab yang ada di rekan-rekan semua. Hikmat dan kebodohan sia-sia belaka. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 23. Aku berkata dalam hati, baiklah aku hendak mencoba kegirangan, nikmati kesenangan, tetapi lihat, itu pun sia-sia. Tentang tawaria aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan merengkuh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek. Ayat yang keempat, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku membuat bagiku kebun-kebun dan taman-taman, serta menanaminya dengan berbagai pohon buah-buahan. Aku membuat bagiku kolam-kolam air untuk mengairi hutan, pohon-pohon muda dari sana. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku juga mempunyai banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku juga mengumpulkan bagiku perak dan emas, harta benda, raja-raja, dan daerah-daerah. Aku mengambil bagiku para penyanyi pria dan wanita, dan banyak selir kenikmatan anak-anak manusia. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam semua itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita atas segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meninjau segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala jerih payah yang telah kulakukan untuk itu, lihatlah, semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tidak ada yang bermakna di bawah matahari. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, juga kekonyolan dan kebodohan.
Sesungguhnya apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja selain yang telah dilakukan? Aku melihat bahwa hikmat lebih bermakna daripada kebodohan, seperti terang lebih berguna daripada kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku juga tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Aku pun berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Apa gunanya aku dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Sebab tidak ada kenangan yang kekal, baik bagi orang berhikmat maupun orang bodoh. Pada hari-hari yang akan datang, semuanya sudah lama dilupakan. Orang berhikmat mati juga seperti orang bodoh. Sebab itu aku membenci hidup, karena bagiku apa yang dilakukan di bawah matahari itu menyusahkan. Sesungguhnya semua itu kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Lalu siapa yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Itu pun sia-sia. Ayat 20, aku pun mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berjerih payah dengan hikmat, pengetahuan, dan keterampilan, ia harus meninggalkan bagiannya kepada orang yang tidak berjerih payah untuk itu. Itu pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala jerih payah dan keinginan hatinya yang dilakukan di bawah matahari? Seluruh hidupnya penuh kesedihan, dan apa yang dikerjakannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram, itu pun sia-sia. Jadi intinya adalah sia-sia. Saya memanggil apa? Bapak, Ibu, saudara, rekan, saudara. Bapak, Ibu juga sudah bapak. Masih single. Kayaknya kita ini seumuran. Hanya wajah dan rambut saya lebih boros daripada teman-teman semua. Jadi rekan-rekan semua yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang pernah merasa lelah setelah mengejar sesuatu? Semua pernah merasa lelah. Tapi ada satu hal. Misalnya begini, kita itu sudah mengejar sesuatu, lalu kita lelah mengejarnya, kita sudah mendapatkannya. Setelah dapat, sudah sampai di poin yang paling tinggi, beberapa waktu kemudian kita cuman berkata, cuman gitu aja. Ternyata cuman begitu aja. Sama seperti para alumni mahasiswa, yang dulu pada waktu mahasiswa mungkin bekerja keras dengan berbagai usaha yang begitu rupa. Setelah itu wisuda. Setelah wisuda kerja. Habis itu ya gitu aja. Ternyata rekan-rekan, menjadi orang dewasa itu enggak enak. Mendingan jadi anak-anak. Tapi kan kita tidak bisa jadi anak-anak terus. Karena itu kadang-kadang yang punya suami, suaminya bisa jadi anak-anak lagi. Karena pada waktu anak-anak mungkin dia tidak bahagia. Sehingga ketika sudah berumah tangga, dia mendapatkan kebahagiaan. Bisa juga seperti itu. Jadi kadang-kadang kita untuk mendapatkan yang seperti itu kayaknya, wah saya harus bisa nih, minimal S1. Tapi habis itu, setelah itu apa? Ya udah, itu aja. Kayak orang yang menikah, pada waktu pacaran begitu menggebu-gebu. Setelah menikah, ya itu aja ternyata. Jadi itu aja. Kita mati-matian, kita bekerja
setelah itu beli rumah, dapat rumah, setelah beli rumah, dapat rumah, ngapain lagi? Ya udah. Lalu lanjut lagi kan, dilengkapi semuanya. Tapi setelah lengkap, apalagi? Ya udah. Ternyata begitulah hidup. Dan memang itu adalah biasa dan manusiawi. Saya baru sadar ketika saya melihat di sini, ternyata nama saya lebih singkat daripada gelar saya. Saya baru sadar. Ini dapat dari mana nih Bu Novita nih? Karena saya tidak pernah, jarang sekali untuk menggunakan semuanya itu. Karena apa? Sia-sia. Dulu papa saya bilang begini, kamu tuh nanti kalau sudah selesai kuliah, kamu tuh nggak usah menyantumkan ini gelarmu. Kenapa Pak? Saya bilang. Karena kalau kamu mencantumkan gelarmu, kamu memperlihatkan kebodohanmu. Kamu hanya bisa di satu bidang, tetapi di bidang lain kamu belum tentu bisa. Makanya akhirnya ya saya hanya menggunakan ini. Kalau di gereja sebenarnya saya nggak pernah menggunakan ini kecuali gelar pendeta. Tapi kalau di akademik ya saya sering menggunakannya. Selain saya menjadi hamba Tuhan, saya juga mengajar di STAK Abdi Wacana di GKE di Jalan Hayani. Jadi saya menjadi dosen di situ sejak tahun 2012. Ya, jadi saya juga sering kumpul dengan mahasiswa-mahasiswi. Masih fresh lagi mereka dibanding kita maksudnya. Mereka lebih fresh. Kan setiap tahun kan mereka akan baru. Nah, gitu. Jadi, tapi ya begitulah dia. Akhirnya cuman begitu aja gitu. Nah, kita disadarkan oleh apa yang disampaikan oleh pengkhotbah di sini bahwa apa yang kita kejar, apa yang kita usahakan itu sebenarnya pun pada akhirnya di titik tertentu, di level tertentu kita akan sampai kepada kejenuhan karena ada batasan-batasan. Dan rasa biasa atau rasa hampa itu sebenarnya bukan jelek. Semua kita akan mengalaminya. Kadang-kadang kita merasa hampa, kita merasa cuman begini aja ya. Kita merasa begitu ya karena apa? Kita sudah sampai pada titik tertentu yang itu jadi pencapaian kita. Maka setiap ada pencapaian, ya lebih baik dirayakan. Minimal ada kenangan. Makanya kalau ada wisuda, maka ada syukuran. Kenapa? Untuk dirayakan, untuk sebagai kenangan. Karena setelah itu, kita akan kembali kepada kehidupan yang biasa aja. Akhirnya balik-balik lagi juga ke situ. Dan justru di situ adalah satu momen atau satu peristiwa yang menyentuh realitas yang lebih dalam tentang arti dan makna hidup. Di titik itulah kita baru ngerti, ternyata kehidupan itu seperti ini. Seperti grafik lah, yang naik turun. Tapi berharap ketika naik turun terus itu, kalau dilihat sepanjang 1 tahun, grafiknya itu kecenderungannya tetap naik, bukan semakin turun. Nah rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, pengalaman dari pengkhotbah itu ada banyak. Kalau disebutkan di situ, ada beberapa hal yang dikejar. Pengkhotbah membangun rumah yang besar. Dia punya taman yang indah. Dia membeli segala jenis harta, mencoba kesenangan dengan musik, makanan, pesta, hiburan. Bahkan dia juga menimbang hikmat dan ilmu. Apalagi Salomo itu diberikan hikmat lebih dari siapapun juga di muka bumi ini. Tapi hasilnya ternyata hampa. Hasilnya ternyata kosong. Salomo menyadari bahwa keinginan manusia, kekayaan, pekerjaan, hikmat, kalau itu dijadikan tujuan akhir, maka
tidak akan bisa memberi makna yang sejati. Jadi ternyata pencapaian kita itu sebenarnya bukan tujuan. Itu adalah bagian dari proses kita. Kalau itu bagian dari proses kita, maka kita sebenarnya tidak akan menyimpulkan bahwa itu sia-sia. Mari kita berefleksi. Coba kita refleksi sebentar. Yang punya HP bisa juga dicatat di note-nya, yang pakai kertas bisa ditulis, yang nggak punya note bisa dikirim ke nomor sendiri. Kan anak-anak zaman sekarang begitu. Ngirim WA ke siapa? Nomor HP dia sendiri. Supaya tersimpan. Coba tulis. Apa yang selama ini kita kejar mati-matian, tapi setelah mendapatkannya, rasanya hampa dan biasa. Apa itu? Ketika dia dalam 1, 2, 3 kata. Jadi, apa yang selama ini kita kejar mati-matian, tetapi setelah mendapatkannya, ya gitu aja. Apa itu? Dulu kan cowok-cowok ngejar cewek. Setelah dapat, setelah nikah, ngapain? Ya, gitu aja. Ternyata begitu ya. Padahal dulu kita punya rasa penasaran. Nah, silahkan catat itu rahasia masing-masing. Kita lanjut di ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Di situ Salomo sadar bahwa hikmat yang dimilikinya ketika dibandingkan dengan kepanaan hidup ternyata juga tidak bisa memberi kebahagiaan. Dalam kenyataan misalnya, kita memiliki gelar akademik. Apakah itu membanggakan kita? Enggak. Pengalaman saya enggak begitu. Apalagi saya tahu bahwa semua gelar yang saya dapatkan itu gratis semua. S1 saya dapatkan beasiswa. Jadi tidak ada usaha secara keuangan yang perlu saya lakukan. Dan saya mendapatkan S1. Cuman gelarnya SSI, Sarjana Sains, tapi teologi di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Ya sudah, lulus dah, lulus. Senang dah, senang. Orang tua lebih senang lagi. Apalagi orang tua saya adalah seorang pendeta. Dan dia pengen salah satu anaknya jadi pendeta. Apakah saya punya cita-cita jadi pendeta? Enggak. Saya dulu paling tidak suka dengan pendeta. Karena apa? Ya pengalaman dari bapak saya. Ya. Tapi kenapa bisa begitu? Ya karena itu yang dapat beasiswa. Yang lainnya nggak dapat. Akhirnya masuk ke sini. Tapi apakah setelah itu jadi hamba Tuhan punya panggilan? Justru panggilan saya muncul justru di Pontianak. Setelah ada di gereja. Setelah 1 tahun pelayanan. Justru saya punya panggilan. Karena apa? Karena pada saat itu saya harus memilih antara istri saya dengan anak saya yang harus diselamatkan. Justru malah rumah sakitnya yang tidak terselamatkan. Itu rumah sakit harapan Anda yang di sebelahnya Antonius itu sudah nggak ada lagi. Itu rumah sakit bersalin istri saya. Dan sekarang malah nggak ada. Pada waktu itu dokternya tinggal bilang, Bapak tinggal pilih istri atau anak. Saya pilih dua-duanya lah dok. Begitu. Sampai akhirnya dalam kondisi putus asa, bahkan saya menyalahkan Tuhan. Saya berkata, Tuhan, saya jauh-jauh loh. Saya asalnya dari Kudus. Rekan-rekan. Jadi saya itu bagaimanapun juga saya tetap orang Kudus. Dibandingkan dengan rekan-rekan semua. Dari Jawa Tengah, saya orang Kudus. Dan saya bilang, saya jauh-jauh ke sini Tuhan. Masa cuma begini aja? Tapi akhirnya Tuhan memberikan dua-duanya selamat. Dan setelah itu, maka panggilan pelayanan itu benar-benar muncul dan ya sudah. Kalau memang Tuhan tempatkan di sini dan saya harus melayani, maka saya harus melayani dengan segenap hati. Karena dua-duanya diselamatkan.
Setelah itu ada kesempatan lagi. Saya tidak pernah bermimpi. Lalu kesempatan mau tak lanjut kuliah lagi untuk memperlengkapi pelayanan. Saya bilang boleh, tapi ada syaratnya apa? Gratis. Benar gratis itu. Jadi ada seorang hamba Tuhan dari Singapura yang dia memberikan beasiswa, dan kami beberapa hamba Tuhan akhirnya mendapatkan perkuliahan gratis dan akhirnya mendapatkan magister ministry. Meskipun kami kuliah di sini, tetapi ijazahnya ijazah dari Filipina, keren. Padahal nggak bisa bahasa Inggris, tapi bisa. Nah, gitu. Saya juga kemarin lihat temanya ini bingung. Waduh, jangan-jangan saya harus khotbah bahasa Inggris nih, karena temanya bahasa Inggris. Ternyata tidak. Nah, setelah itu saya mengajar di kampus. Saya mengajar di 2 kampus sebenarnya. Yang pertama di Staf Abdi Wacana, yang satu ini lebih nggak masuk akal lagi. Saya mengajar di STT Pastor Bonus, itu STT calon para pastor dan romo di Katolik. Di Siantan, di Jalan 28 Oktober. Dan saya dituntut untuk kuliah lagi. Saya diminta sama kampus, lanjut kuliah ya. Saya bilang, boleh, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Gratis. Dibiayai. Dapat dari situ. Nah, sekarang lagi nunggu lagi nih, siapa tahu ada yang biayai. Ada enggak kira-kira? Tambah lagi itu tambah panjang. Tapi apakah semuanya itu berguna? Ilmunya berguna. Tetapi gelarnya, ya semuanya itu akhirnya ya pencapaian gitu aja. Jadi rekan-rekan, dalam kenyataannya kehidupan kita dengan kesaksian kita masing-masing, dengan pergumulan kita masing-masing, itu ada banyak hal yang kita lalui. Kita punya gelar, kita punya uang, kita punya relasi, kita punya koneksi, tetapi kita tetap terbatas. Terbatasnya dalam hal apa? Dalam hal waktu, dalam hal kesehatan, dan akhirnya kembali kepada Tuhan. Kita diberi waktu yang sama, 24 jam. Kecuali 2 hari yang kita tunggak 24 jam. Yaitu hari kita lahir dan hari kita mati. Itu kita tuh nggak nyampe 24 jam. Tapi selebihnya kita tuh sama dikasih 24 jam. Jadi kalau seandainya hari ini gitu, saya meninggal, udah nyampe 24 jam. Masih kurang beberapa jam lagi, dihitung sampai 24 jam. Jadi, seandainya, misalnya, kita sudah mengejar itu semua, kita sudah mendapatkan apa yang kita punya, tetapi jatah hidup kita tinggal 1 bulan. Catat lagi itu yang kedua, refleksi. Apa yang menurut rekan-rekan akan dilakukan selama 1 bulan itu kalau dikasih jatah sama Tuhan? Udah dapat semuanya loh ya. Yang diinginkan sudah dapat. Pokoknya intinya tuh 70% apa yang kita inginkan di dunia tuh udah dapat. Tapi ternyata Tuhan lah. Dokter berkata, tinggal 1 bulan lagi ya. Kira-kira kalau tinggal 1 bulan lagi, yang paling penting, yang paling bermakna, yang akan rekan-rekan lakukan itu apa? Masih lanjut S3? Atau masih bekerja keras setelah 70% pencapaian itu? Saya yakin apa yang rekan-rekan tuliskan, apa yang rekan-rekan bayangkan itu jawabannya pasti bukan kendaraan. Pasti juga bukan rumah. Pasti juga bukan status. Mungkin kebanyakan di antara kita pasti akan memilih untuk makin dekat dengan Tuhan dan makin sungguh-sungguh melayani Tuhan. Pasti jawabannya akan sangat rohani. Di tengah dunia yang penuh kepanahan dan ketiadaan makna,
dari semua yang disampaikan oleh pengkhotbah tadi bahwa semuanya sia-sia. Apakah memang seperti itu semuanya sia-sia? Maka kita bandingkan dengan Matius 6 ayat 33. Di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya di sini konteksnya bukan semuanya, tapi semuanya konteks yang di atasnya itu adalah apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, dan apa yang kamu pakai. 3 hal itu. Jadi ketika Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua yang 3 itu akan ditambahkan kepadamu. Ditambahkan. Artinya kita tuh sudah punya. Karena kita mengejarnya, kita mengusahakannya, kita sudah punya. Tapi ditambahkan. Supaya apa? Supaya cukup. Apa yang dimaksud dengan mencari kerajaan Allah? Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, mencari kerajaan Allah itu bukan sekedar rajin ke gereja atau persekutuan. Itu penting, tapi bukan sekedar itu. Bukan sekedar membaca Alkitab, tetapi lebih kepada inti atau esensinya, yaitu hidup dengan menempatkan Tuhan sebagai pusat dari setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka membaca Alkitab itu otomatis. Melayani itu juga otomatis. Rajin kebaktian, rajin ke gereja, rajin persekutuan, itu otomatis. Ketika kita menempatkan Tuhan di atas dari segala-galanya. Tapi kalau kita tidak menempatkan Tuhan di atas segala-galanya, maka pergi ke gereja itu capek. Melayani Tuhan itu bisa jadi banyak konflik. Dalam persekutuan itu belum tentu kita bisa sehati. Membaca Alkitab bukannya ngerti, tapi malah tidur. Berapa banyak di antara kita yang kalau baca Alkitab bukannya ngerti, tapi malah ngantuk. Belum ada satu pasal, sudah 5 kali muak. Kan sekarang kan mendingan kita scrolling TikTok daripada scrolling Alkitab. Karena di situ banyak. Dan rekan-rekan ketika kita scrolling TikTok, apa yang terjadi? Itu yang membuat ingatan kita makin pendek. Karena kan short video kan, pendek. Habis itu. Maka orang-orang zaman sekarang itu susah untuk menghafalkan. Karena semuanya itu didesain pendek. Dan mencari kerajaan Allah adalah menempatkan Tuhan pada tempatnya yang paling penting. Lalu mencari kebenaran Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mencari kebenaran Tuhan? Itu artinya adalah meneladani Yesus dan mengasihi sesama. Dan hidup kita juga harus berintegritas. Integritas itu artinya omongan dengan apa yang kita lakukan itu sama. Apa yang kita lakukan dengan apa yang kita sampaikan itu sama. Belajar menepati janji. Supaya kita dipercaya oleh orang. Nah, itu salah satu kunci. Dan kita juga harus tahu bahwa Yesus tidak menolak pekerjaan. Yesus tidak menolak karir. Yesus tidak menolak kita menjadi kaya, super kaya. Yesus tidak pernah melarang kita menjadi sukses. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan itu dan tidak pernah melarang itu. Tetapi kita sebagai orang percaya memang harus bekerja keras. Bahkan kita harus bekerja dengan cerdas. Karena apa? Rekan-rekan, tanggung jawab kita banyak. Sebagai orang Kristen, kenapa harus bekerja lebih ekstra daripada orang-orang yang lain? Karena kita harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, kita juga harus memenuhi kebutuhan pelayanan dan pekabaran Injil di gereja kita masing-masing. Jadi tanggung jawab kita double. Tanggung jawab ke keluarga iya, tanggung jawab ke pelayanan, pemberitaan Injil, dan kepada Tuhan juga iya. Inilah tanggung jawab yang besar.
Jadi semua yang kita kejar secara duniawi itu memang akan berakhir dengan sia-sia kalau kita tidak menempatkan Tuhan di posisi yang paling tinggi. Dan menjadi orang yang bermakna di tengah-tengah ketiadaan makna di dunia ini tidak ditentukan oleh jumlah uang, oleh gelar, oleh status. Justru makna sejati ditemukan ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan kita. Salomo menyimpulkan bahwa kesenangan yang diperoleh dengan kerja keras akan terasa kosong jika tidak ada tujuan kekal. Dan Yesus juga menekankan hal itu, bahwa ketika kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu akan diberkati, ditambahkan, dan sifatnya kekal. Jadi Yesus sebagai pusat hidup itu yang paling penting. Bekerja keras itu penting, mengejar impian itu juga penting. Tetapi kita harus bisa memaknai semuanya itu, dan kita jangan lupa untuk menjadi saluran berkat, bukan sekedar untuk kepuasan diri kita sendiri. Rekan-rekan, komunitas seperti gereja, seperti persekutuan seperti ini, itu penting sebagai wadah untuk kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Kalau nggak ikut persekutuan seperti ini kan, kita nggak diingatkan. Saya tahu bahwa firman Tuhan seperti ini sering kita dapatkan. Bahkan dulu pada waktu muda, waktu kuliah, biasanya retreat-retreatnya ya tentang hal ini. Ya, tentang bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita diajar untuk menjadi orang dewasa nanti. Orang dewasa yang harus berpikir banyak. Waktu saya kuliah, saya nggak mikir SPT, lapor pajak, apa dan lain sebagainya kan, nggak pernah. Tapi setelah dewasa, dihadapkan dengan begitu rupa, banyak hal yang sebenarnya nggak enak. Karena apa? Kita akhirnya dapat tanggung jawab yang besar. Dari semua itu, ada satu ayat firman Tuhan yang saya titipkan ke kita, karena ini juga menjadi salah satu hal yang penting di dalam hidup dan pelayanan saya, dan itu menjadi berkat di dalam kehidupan, dan akhirnya itu juga yang menguatkan. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini beda ya dengan demokrasi. Demokrasi apa? Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau persekutuan apa? Dari kita, oleh kita, untuk kita. Tapi kita juga harus tahu ada hal yang lebih penting di Roma 11 ayat 36 ini. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Not terakhir yang bisa ditulis. Sebutkan satu tindakan kecil yang bisa kita lakukan minggu depan untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Apa kira-kira? Satu hal kecil aja yang itu menggambarkan bahwa Tuhan itu prioritas. Jadi ketika Tuhan prioritas, pekerjaan tetap jalan. Tapi prioritasnya ada di Tuhan. Pekerjaan tetap jalan, keluarga tetap jalan, semua aktivitas kita tetap jalan. Tapi apa prioritasnya? Nah, aktivitas apa? Jadi rekan-rekan semua yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita ada di dunia ini, jangan takut untuk mengejar mimpi, tetapi juga jangan takut untuk melepaskan. Karena jangan sampai kita itu punya power syndrome. Seringkali kalau kita masih produktif, masih muda, nah kita menganggap bahwa generasi-generasi yang tua itu post power syndrome, mereka nggak begini, nggak begitu. Kenapa? Karena kita belum sampai ke arah Dia. Nanti kalau kita sampai ke arah Dia, melepas itu susah. Memberi itu susah. Mempersembahkan itu susah. Menyediakan waktu untuk Tuhan itu susah.
menyediakan keahlian kita untuk Tuhan itu susah. Jadi poinnya bukan hanya kejar mimpi, tetapi poinnya juga kita harus belajar untuk melepaskan. Ketika kita melepaskan, artinya kita berkorban. Ketika kita berkorban, artinya kita sedang menempatkan Tuhan di tempat yang paling tinggi. Jadilah generasi yang hidup dengan tujuan kekal. Meskipun kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, tapi fokus kita adalah pada tujuan kekal, bukan sekedar sibuk. Karena hari-hari ini banyak orang yang suka sibuk. Itu terbukti kalau ditanya, bisa enggak ketemuan hari ini? Aduh, saya sibuk. Nanti kalau hari ini, waduh, saya masih sibuk. Sibuk semua. Apakah hari-hari kita itu benar-benar sibuk? Yuk kita persekutuan alumni. Aduh, kapan? Hari Sabtu. Aduh, sibuk. Kalau hari Senin, sibuk juga. Kapan kira-kira nggak sibuk? Ayo melayani Tuhan. Kapan? Hari Minggu. Waduh, hari Minggu saya harus keluar kota. Jadi kita tuh terlalu sibuk dan bahkan orang tuh kadang-kadang bangga dengan kesibukannya. Nah, gitu. Jadi kalau orang terlihat sibuk meskipun nggak melakukan apa-apa tuh kayaknya keren. Saya lihat di TikTok kan begitu. Orangnya tuh sibuk dorong mobil, yang lain dorong mobil. Dia tuh sibuk ke sana ke sini, ke sana ke sini. Mobilnya udah jalan, dia yang itu sorak-sorai duluan. Terlihat sibuk meskipun tidak menolong sama sekali. Itu kayaknya tuh keren. Makanya kalau kita lihat jadi panitia ini, panitia itu ada orang-orang yang suka sibuk seperti itu. Ya kalau saya mendingan nonton drama Cina daripada sibuk-sibuk begini. Kan mimpi jadi CEO. Ya itu kan salah satu mimpi, jadi CEO. Jadi bukan sekedar sibuk, tapi mari kita mengerjakan pekerjaan dengan sepenuh hati. Kita melayani sesama kita menempatkan Tuhan sebagai prioritas, maka hidup kita akan menemukan makna sejati yang tidak tergoyahkan oleh kepanaan dan ketiadaan makna dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih di saat usia kami yang masih produktif saat ini. Ada banyak kesempatan yang bisa kami lakukan untuk kami meraih mimpi, untuk kami mendapatkan apa yang kami inginkan. Kesempatan-kesempatan itu bahkan Tuhan sering berikan kepada kami. Tapi juga seringkali kami lupa bahwa karena terlalu sibuk dengan kesempatan, bahkan kami tidak bisa memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami. Pada sore hari ini kami diingatkan kembali supaya kami merefleksi kembali hidup kami. Tujuan kami dalam hidup ini, apakah untuk kesia-siaan ataukah untuk kekekalan? Kami hanya berserah kepada Tuhan, Tuhan yang menolong. Seringkali kami harus diingatkan supaya kami tahu, supaya kami tidak salah langkah, supaya kami tidak salah arah. Dan ketika firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami fokus kepada Tuhan, maka ajar kami dengan kelembutan hati yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami kembali menjadikan Tuhan sebagai pusat dan prioritas di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menolong kami di tengah-tengah dunia yang tidak memiliki makna. Jadikan kami orang yang bermakna di dalam Tuhan dan juga di tengah-tengah sesama kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa yang selama ini kita kejar, apa yang selama ini kita harapkan, apakah itu berkenan di hadapan Tuhan? Dan apakah itu semua merupakan hal yang bermakna dalam hidup ini? Meaning in the meaningless word. Makna
sejati akan ditemukan ketika Tuhan menjadi pusat dalam hidup kita. Mari kita responi firman Tuhan dengan kemudian yang mengatakan hidup bagi Yesus. Bersama-sama kita menyanyikan pujian, kami bawa pujian ke dalam Tuhan. Mama. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Shalom untuk semuanya. Terima kasih untuk rekan-rekan kami yang boleh hadir pada pertemuan hari ini. Untuk ada beberapa warta yang mungkin harus kita ikuti. Pertama di hari Senin tanggal
29 September ada seminar misi lintas budaya dengan pembicara KM Colin, ini misionaris OMF pada pukul 18 di aula Antioquia DKKB Jemaat Pontianak. Jadi kami mengundang mahasiswa dan alumni Perkantas Kalbar untuk boleh menghadirinya di hari Senin 29 September 2025. Kemudian untuk persekutuan bulan depan itu khusus untuk persekutuan alumni muda dengan tema vokasi dan panggilan. Jadi untuk alumni muda dan alumni muda yang ada di sini nanti mengajar katanya ini pada tanggal 18 Oktober 2025 di Aula GKKB juga. Nanti undangannya, flyernya menyusul. Kemudian kita akan mendengarkan sharing dari BPC. Silakan. Awalnya. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman BPC. Dari teman-teman BPC ada yang datang, ada yang tidak, mungkin ada yang pengalaman. Sekarang kan udah BPC yang baru, jadi mungkin sekalian sedikit perkenalan ya. BPC yang baru itu ada ketuanya Pak Desandi, sekretarisnya Pak Duan yang sudah rumah ini. Kebenarannya saya, terus ada komisi fundraising itu ada Kak Eka sama Kak Eki. Terus ada komisi SDM, ada komisi SDM pengembangan dan pengurusan staf itu seperti pemerhati yang dulu gitu. Itu ada Kak Roma sama Bang Dwe. Dwe itu suaminya Kak Nina. Jadi tinggal itu aja. Terus ada komisi pengembangan pelayanan dan humas itu ada Bapak Musa dan Bang mungkin ya teman-teman ketemu sebelum men-sharingkan ini saya mengajak teman-teman membahas. Maaf ini kayaknya agak tren ya, maksudnya baru kita perlu sharing teman-teman. Ini sebentar aja dengan komitmennya loh. Kami dari BPC terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan bantuannya, memberikan persembahannya untuk pelayanan kita di Kalimantan Barat. Kami juga mengajak teman-teman yang belum menjadi donatur oleh ketersediaan menjadi donatur dari donatur rutin yang bulan boleh atau menjadi donatur yang miskin. Sedikit sharing, kita sekarang di Perkantas Kalbar ada memiliki 8 staf, ada Kak Bejo, ada Jul, ada Tiko dan ada Kak Fani. Kita boleh lihat teman-teman sedikit memperjelas ini ya, sebenarnya kalau kita lihat kan sering kalau dapat laporan itu Perkantas minus. Jadi ini saya kasih dari Agustus tahun lalu karena itu Agustus tahun lalu itu kita ada buat penggalangan dana karena ada kekurangan dana pelayanan Perkantas itu. Di awalnya itu ada sekitar 61 juta, terus kita ada dapat 105, tapi ada pengeluaran itu ada 42 juta. Sebenarnya teman-teman dengan kondisi pelayanan yang ada, dengan kondisi staf yang ada, itu pengeluaran rutin kita hanya untuk staf itu, kita itu ada sekitar, kalau yang 2024 itu ada 26 sampai 28 juta.
rutin tiap bulan kita usahakan. Terus kalau yang khusus ini, kenapa itu besar? Karena itu kita ada kemarin ada pelayanan misi. Lumayan besar dananya. Terus kalau dari Agustus kita memang ada pendapatan yang lebih besar, tapi dari mulai September sampai Oktober sampai Desember itu teman-teman 2024 itu kalau kita lihat laporannya itu lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Tapi kalau yang kita lihat di Desember itu kenapa lebih besar, karena itu kita kemarin ada pengeluaran pembayaran THR. Jadi itulah yang membuat dari saldo dari akhir tahun kemarin kita juga sebenarnya minus 12 jutaan. Terus kalau kita lihat dari tahun sekarang itu pendapatan kita itu dari Januari sampai dengan sekarang, pengeluaran kita itu dari Januari sampai sekarang itu, kalau sekarang pengeluaran rutin itu untuk staf itu sekitar 29 jutaan. Jadi lumayan besar teman-teman. Belum lagi kita nanti ada dukungan pelayanan itu ada yang komponen dan juga ada untuk pelayanan yang rutin dan pelayanan yang rutin. Kalau yang rutin itu seperti kata, seperti pasca, itu kita ada bantuan. Tidak besar tapi kalau kita hitung itu lumayan. Gitu. Terus kalau kita bisa lihat itu yang paling bawah itu ada keterangan itu pendapatan yang kita terima itu yang rutin setiap bulan dari Januari sampai Agustus itu dari donasi rutin. Jadi kalau teman-teman bisa lihat pengeluaran kita itu 40 lebih, 40 setiap bulan itu sudah masuk. Tapi kalau kita bisa lihat dari pendapatan dari donatur rutin itu tidak besar. Jadi sebenarnya intinya itu lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Itu yang menjadi PR kami dari CDC. Mungkin kita harus lebih berhikmat untuk menggunakan dananya. Dan kita bisa lihat teman-teman dari bulan Mei sampai dengan Agustus itu tren dari pendapatan kita donatur rutin itu semakin menurun dari 33, 30, 26 sampai 25. Memang waktu kalau kita bandingkan lagi, kenapa di penerimaan yang Mei itu dari donatur rutin itu ada 33, tapi kita ada penerimaan totalnya 39. Itu biasanya ada alumni-alumni yang dari skarinasi, sama dengan yang bulan Maret itu kita ada dapat di bulan Februari. Kita ada dapat donatur rutin itu 24 juta. Tapi kalau dari total penerima itu ada 41. Seperti kadang tuh ada alumni yang dia kasih persembahannya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali. Jadi pas bulan itu mereka langsung digenapin. Sebenarnya saya ingin sharing itu yang kita dapatkan tidak besar, hanya untuk menutupi sebenarnya operasional aja sebenarnya tidak cukup. Makanya sampai sekarang itu per Agustus kemarin kita defisit sekitar 20 juta. Dan kami berpikir sekarang sudah September dan kita nanti ada PR besar untuk Desember bayar THR-nya juga lumayan besar. Jadi dan saya pikir kalau kayak kita gitu yang Desember itu juga kita punya banyak pengeluaran karena kita ada acara Natal, persiapan rumah dan juga persiapan punya kembali ke gereja. Jadi sekarang kami mengajak teman-teman untuk boleh melihat dari kondisi yang ada, kami mengajak teman-teman untuk boleh terlibat dalam pelayanan, yaitu pelayanan yang rutin, persembahan rutin atau persembahan rutin. Terus sebenarnya kami ada mau memulai penggalangan dengan penggalangan bantuan persembahan bahasanya itu 50.000 setiap bulan. Tapi rutin. Misalnya alumni minimal itu 50.000. Karena kalau kita pikir kalau kayak sekarang 50.000 itu mungkin 3 kali nongkrong di kafe ya. Jadi kami mengajak teman-teman
Yang non-rutin tidak, yang rutin aja. Walaupun kecil 50.000 minimal atau 100.000 tidak masalah gitu. Tapi rutin. Gitu. Jadi kami juga kalau memang berkenan teman-teman juga nanti mungkin akan dijadikan di warna yang bisa yang ada di kita rutin. Sebenarnya kalau dianalisa rumahnya sendiri kondisinya sekarang kita punya donasi terbaru itu cuma 79 jam. Dengan kondisi di grup kami itu ada 233 ya betul ya. Itu yang terakhir kemarin kami yang tidak ada alumni yang kakek yang kami pernah buat itu 233. Sebenarnya kami juga apa ya meminta ketersediaan teman-teman untuk pelayanan ini dengan kondisi yang 233 alumni yang rutin itu cuma 79 orang. Setidaknya kalau teman-teman sekarang yang belum rutin tapi mau yang rutin minimal 50.000 aja setiap bulan, gerakan 50.000 rutin tiap bulan itu sangat mendukung pelayanan kita. Kalau memang lebih dari itu kami ucapkan terima kasih. Itu aja sih teman-teman supaya mungkin apa ya kita perlu bukaan lah keuangan ini. Jadi biar semuanya tahu beban pelayanan ini setiap bulan itu kita harus bayar mau. Ketersediaannya kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Terima kasih buat HSP yang boleh mungkin juga operasional ini dan juga mungkin nanti para pengasuh untuk boleh itu seperti dengan izin. Kemudian kami ucapkan terima kasih untuk keluarga Ruan dan terima kasih untuk boleh menerima kami. Terima kasih untuk rumahnya yang boleh dipakai untuk rumah doa dan persekutuan kami pada hari ini. Dan kami ada pokok doa Kak. Ya. Izin Kak, terima kasih sebelumnya. Kami sangat terima kasih lah karena sudah mau ibadah. Tapi mohon maaf dengan kondisi yang rumahnya seadanya ini sebesar-besar gitu ya. Yang mau didoakan tentunya kami bersyukur gitu ya. Salah satu bersyukur akhir 2023 kami menempati rumah ini gitu ya. Bersyukur Tuhan menolong kami ini dan juga bersyukur Tuhan juga hadirkan sastra seperti itu ya. Kemudian juga sejauh ini Tuhan berikan kesehatan. Yang mau didoakan, doakan ini apa namanya pekerjaan kami masing-masing seperti itu ya. Karena kalau hari kerja rumah ini kosong gitu ya. Adik ipar saya juga kerja, jadi sastra itu dititipkan gitu ya. Jadi kalau kudus, nah, doakanlah dengan kondisi kami. Ibunya juga bekerja jauh di Siantan, di Agape gitu ya. Doakan juga perjalanan kami gitu ya. Doakan juga untuk pelayanan kami gitu ya, baik di gereja maupun di perkantas gitu ya. Kemudian doakan anak kami Sastra yang hari ini lagi demam gitu ya, tapi ya lihatlah kondisi dia tetap kayaknya nggak demam gitu ya, tapi mau main terus gitu ya. Doakan juga di ipar saya yang bekerja. Itu aja, mungkin ada tambahan Bu Sastra? Udah ya, itu aja Kak, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama juga ucapkan terima kasih untuk Pak Edi yang mulai membawakan Tuhan pada hari ini, dan ada ucapan terima kasih dari pengurus. Silakan Kak Edi, silakan berdiri. Kemudian untuk juga pemusik, silakan pemusik sekalian MC wedang-wedang. Foto. Ini tertutup. Wah, mantap. Pak. Maaf ya Pak ya.
Ya, terima kasih untuk pelayanannya. Kemudian kami juga ada pokok doa Kak Edi. Apa yang bisa kami doakan? Saya, Ya, keluarga dan pelayanan. keluarga dan pelayanan. Kalau yang nggak boleh nyontek. Untuk pokok-pokok doa para pelayanan nanti oleh ya. Pokok doanya. Kemudian untuk kaum wanita, mohon kita doa bersama untuk seminar pada hari Senin nanti, seminar visi lintas budaya. Kemudian doa juga untuk persekolahan pemudi muda untuk bulan depan. Kemudian kami doakan juga untuk seni dari KSC yang lain. Kemudian juga tambahannya Komisi Bangsa dan Negara dan Reshuffle Kabinet yang baru sekarang biarlah pemerintah kita makin lebih baik lagi. Mari kita berdoa bersama-sama untuk pokok-pokok doa. Bapak di surga, terima kasih dan mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan sudah menyertai dalam persekutuan ini hari ini. Kami berdoa untuk keluarga di tempat ini. Tuhan mengucap syukur dan Tuhan sudah menyertai keluarga ini. Berkat Tuhan rumah yang ditempati dan juga untuk pekerjaannya, baik suami atau istri dan juga anaknya juga yang saat ini sedang demam. Kami mempercayakan dengan tangan kuasa-Mu Tuhan Allah. Tuhan yang menyertai memberkati keluarga di tempat ini, demikian juga dengan saudara-saudari kami yang tergabung dalam rantas ini. Kami serahkan kepadamu dalam setiap kehidupan mereka, pekerjaan, pelayanan, kami mau pasrahkan ke dalam tangan semuanya, menjadi Tuhan dan Tuhan yang terus mengucap syukur, terus kasih Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan yang menolong dalam setiap apa yang menjadi pergumulan dan juga segala sesuatu. Kami pasrahkan ke dalam tangan bersama supaya persekutuan ini menjadi persekutuan yang indah, persekutuan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Jika mereka ada pergumulan, mereka juga bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan berikan kekuatan dan juga sukacita baik kepada Terima seluruh kasih ya anggota Tuhan dan juga untuk pengurus. kesempatan yang boleh Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapak. Tuhan, untuk kami juga boleh dengar Tuhan. Tuhan yang boleh disampaikan untuk mengingatkan kami dapat pilihan yang terbaik kepada Tuhan. Kami juga ada syukur juga untuk persembahan yang sudah disebutkan dalam persembahan dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan juga kami minta syukur untuk keluarga rumah di rumah ini yang boleh menerima kami bersekutu. Kami bersyukurkan mereka dalam tangan Tuhan. Untuk sastra yang dalam kondisi kurang sehat, ya Tuhan juga terus memberikan kesembuhan, kekuatan kepada dia. Untuk masa tumbuh kembangnya, kami juga bersyukurkan kepada Tuhan. Untuk Tuhan dan Mama Sastra juga dalam tangan Tuhan, pekerjaan pelayanan mereka juga sebagai orang tua, biarlah Tuhan juga terus memelihara mereka dapat memberikan yang terbaik dalam tumbuh kembangnya sastra. Bahkan untuk Mama Sastra dalam tangan Tuhan dalam pekerjaan, juga Tuhan juga boleh menolong. Biarlah keluarga ini juga boleh Tuhan pakai jadi keluarga yang sungguh mencintai Tuhan, jadi keluarga yang sungguh jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Terima kasih ya Bapak. Serahkan kehidupan kami hanya dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Amin. Sebelum kita tutup ibadah ini, ada satu hal yang terlewati. Saya lupa membuka ruang kesaksian. Ada yang bersedia memberikan dirinya untuk bersaksi tentang kesetiaan Tuhan? Adakah? Tadi saya dapat bisikan dari pengurus. Kakak melewati satu hal. Adakah dari rekan-rekan semuanya yang ingin memberikan kesaksian? Mungkin Elso yang akan sebentar lagi menjadi asisten Pak Prabowo. Memberikan kesediaan tengah-tengah keluarga Indah ini. Adakah teman-teman di belakang yang ingin memberikan ruang kesaksian? Memberikan kesaksian. Tak mau punya yang lanjutin. Tidak ada lah ya. Pokoknya kita sepakat lah ya bahwa Tuhan itu baik ya teman-teman. Kita sepakat menyatakan bahwa kasih Tuhan itu nyata bagi hidup kita. Mari sama-sama kita berdiri. Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, baik dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita hidupi firman Tuhan ini supaya kita berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Yesus, dan pada akhirnya kita bisa menang bersama Kristus di tengah-tengah dunia yang fana ini. Kita tutup ibadah ini dengan lagu yang mengatakan menang bersama Kristus. Menang bersama Kristus menghadapi dunia ini dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus, pasti menang bersama Kristus. Sekalipun dalam lembah kegelapan ku tak takut, karena Tuhan setia bersaksi bagi Kristus di tengah dunia ini. Dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus, mari bersaksi bagi Kristus. Sekalipun dalam lembah kegelapan ku tak takut, karena Tuhan setia. Maju bersama Kristus, memperoleh kemenangan. Dengan berakar, bertumbuh, berbuah dalam Yesus, ayo maju bersama Kristus. Dengan kasih Pak Edi tutup ibadah ini dalam Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan menyertai kami dalam persekutuan ini, dan persekutuan ini sebagai wadah untuk rekan-rekan kami untuk saling menguatkan, saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling mendoakan di dalam kasih dan persaudaraan. Terima kasih untuk persekutuan yang indah ini, dan kiranya apa yang kami lakukan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati setiap saudara-saudara kami di tempat ini, baik dalam setiap kehidupan mereka, di dalam pekerjaan, dalam aktivitas, dalam keluarga, dalam pelayanan, dan semuanya itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri persekutuan ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya sukacita, damai, sejahtera, dan berkat di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa hadir di dalam setiap kehidupan kami. Dan seluruh hidup kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bagi kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. ibadah kita selesai. Doa.